Oh, astagfirullah. Ananda. Ananda. Aduh. Kayak pemirsa, Kananda sepertinya langsung mendapatkan gangguan atau berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan rumah ini. Sebuah tragedi kelam di masa lampau dipercaya mampu memberikan energi negatif yang akan terus tertinggal sampai kapanpun. Seperti halnya terjadi di sebuah rumah yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Rumah yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai rumah Tanaka ini sudah kosong sejak beberapa tahun lamanya. Rumah ini dipercaya menjadi salah satu rumah yang sering mengalami peristiwa-peristiwa tragis, di mana rumah ini sudah mengalami pergantian kepemilikan sebanyak 3 kali, dan bahkan setiap adanya pergantian pemilik rumah pasti terdapat korban di dalamnya. Yang pertama, orangnya jarang keluar dan jarang mau beradaptasi dengan tetangga, apalagi untuk negor tetangga pun dia nggak mau. Masalah rumah itu pokoknya kalau dihuni selalu ada masalah gitu. Salah satu peristiwa yang cukup menggegerkan warga sekitar adalah adanya bunuh diri yang dilakukan oleh seorang warga negara asing yang sudah lama tinggal di Indonesia. Warga sering menyebutnya dengan Mr. Tanaka. Di sana ada bunuh diri, terus saya lari aja ke sini, kemudian pintunya terkunci. Nggak lama kemudian polisi datang, orang Jepang itu. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya seluruh peristiwa yang ada di rumah ini? Apakah peristiwa meregang nyawa itu karena kelalaian manusia, atau ternyata ada sangkut pautnya dengan makhluk astral yang memang banyak di tempat ini? Ditemani oleh Bapak Dewo selaku security serta saksi mata kejadian, kami pun diajak untuk berkeliling rumah yang sering disebut dengan rumah Tanaka. Di sini tempatnya waktu itu, karena si Mr. Tanaka kan tinggi orangnya nih, kaki sampai di sini. Kayaknya sih loncat, Pak. Loncat karena tali posisinya ada di sini dia. Tali buat jemuran, di posisinya di sini persis. Itu kita ketahuannya itu karena dia kan biasa kalau pagi, sore dia keluar nih. Kok sudah 4 hari ini kok nggak pernah keluar, dan kecium bau menyengat ya, sama ini lalat hijau banyak. Saya pikir warga sini, lingkungan sekitar, mereka pikir hewan peliharanya dia mungkin meninggal atau apa. Manggil anak-anak keamanan, begitu kita buka pintu, si Mister sudah kita temukan di sini. Istrinya di Jepang dia tinggal di sini sendirian. Terus karena kita nggak berani nih, karena bukan tugas kita ya untuk nanganin mayit seperti ini, kita telepon, tapi dari pihak kepolisian juga dia nggak berani juga. Akhirnya panggil dari kedutaan Jepang datang kemari. Dan semuanya memang dari ATM sama barang-barang berharga semuanya ditaruh di satu meja, dikumpulkan di situ semua, dan tertulis di situ ada satu tulisan surat dia menyatakan di situ kalau dia itu sakit hati ke istrinya karena selingkuh. Mungkin itu penyebabnya si Mister gantung diri. Istrinya kita terakhir lihat datang cuman nggak lama, cuman 1 hari pergi lagi. Memang si Mister sini sendirian, dia nggak pernah ada temennya. Tak hanya Mr. Tanaka saja, nyatanya rumah ini juga pernah ada penghuni lain yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, di sini kejadiannya nih. Ini talinya di sini sama pakai tali jemuran juga. Ini posisi si Mbak Wati ini di sini nih. Pas persis di sini. Itu kejadian juga ditemukan sore. Itu pun pemilik rumah ini teriak keluar, katanya pembantunya gantung diri. Nah, kamarnya si Mbak Wati di samping itu ditemukan surat juga sama. Itu karena kalau ditulisannya dia sih di suratnya, karena dia malu, sudah mau tunangan, sudah mau ijab kabul,
tapi keadaan hamil. Dan ternyata usut punya usut, bosnya sendiri yang menghamili. Makanya beliau gantung diri sini. Dan dia nih yang sering penampakan. Kadang duduk di sini, kadang di balkon di atas, kadang nemuin, gangguin orang-orang lewat. Mbak Wati 2008, 2021. Mbak Wati dulu, baru Mr. Tanaka. Jadi 2 kali di sini gantung diri. Setelah Pak Tanaka terakhir ini kosong sampai sekarang, belum ada yang nempatin lagi. Semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewo, kami pun mencoba melakukan penelusuran di waktu malam hari guna membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Pak Dewo. Saya udah banyak semak-semak juga yang numbuh, maksudnya sama ilalang yang Ke dibilang atap-atap ya. sampai ke atap-atap itu ya udah lumayan lama juga sih untuk numbuhnya ini. Kami pun mencoba untuk memasuki rumah Mr. Tanaka guna mengungkap semua misteri yang ada di tempat ini. Tapi pada saat kita memasuki area rumah ini sendiri tuh kan Anda udah merasakan sesuatu kah atau sudah bertemu sosok sesuatu kah? Untuk sosok sih saya belum menemukan ya, tapi untuk segi kayak bau amis itu sangat betul-betul kecium di hidung saya sampai menyebabkan mual kayak gitu Mas ya. Ya. Tapi memang nggak tahu kenapa ya kan Anda pada saat kita memasuki area rumah ini pun udah terasa auranya tuh beda banget ya. Iya. Aduh, aku kayaknya kanan yang buka deh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kan Anda? Kan Anda? Aduh. Kayak pemirsa, kan Anda sepertinya langsung mendapatkan gangguan atau berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan rumah ini. Jadi pada saat saya membuka pintu, tiba-tiba ada 4 anggota badan itu kayak melayang cepet banget Mas ya. Kayak cepet sekali. Makanya saya coba pada saat kita masuk sini kan kayak mencium kayak amis ya. Tapi emang 4 ini adalah sepasang suami istri, ibu, bapak, anak, dan pembantu. Oh, berarti satu anggota keluarga kan Iya. Anda? Hai. Assalamualaikum, aduh ini serem banget. Assalamualaikum. Hai. Hai sini. Assalamualaikum. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok satu keluarga yang memang sudah ditemuinya dari awal. Sekarang sosoknya lagi ada di mana kan Anda? 4 di sini Mas ya. Di sini. Di belakang kita. Dengan bapaknya menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Ya. Yang kedua, ibunya masih menggunakan pakaian yang bisa kita bilang pakaian santai. Pembantunya juga sama. Satunya lagi anak kecil. Nah, keempat ini posisinya adalah dengan kepala yang sudah mau kita bilang Lepas. Adanya satu keluarga yang terdiri dari 4 sosok ini nyatanya memang merupakan warga yang dulunya tinggal di rumah itu, namun mengalami pembantaian. Itu memang kejadian ditemukannya itu di jam-jam ya menjelang azan maghrib dah. Dilihat sih itu perampokan. Pembantu 1, pemilik rumah, suami istri, sama anak umur 10 tahun. jadi emang ada luka di bagian kepala itu kayak bekas Sayatan. Ya? sayatan. Cuma dia udah kayak mau terpisah nih badannya. Aduh. Ayo komunikasi ya. Tapi memang benar teman-teman, nggak tahu kenapa aku pun pada saat baru masuk ke rumah ini ya, bangunan rumah ini langsung merasakan lemas dan amat sangat panas. Dia diam situ. Aku izin anak kamu saya bawa dulu. Ayo sini, ikut saya dulu. Ayo ikut ya. Mau kemana kamu nonton? Ya.
Oke teman-teman, Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok sepertinya dari keempat sosok itu, dan sosok itu membawa Kananda masuk ke salah satu ruangan di rumah ini. Duduk sini. Jadi ini ada di samping saya ada sosok anak kecil yang dulunya sempat menjadi korban pembunuhan. Dia nonton saya kesini adalah dia mau ngasih tahu pada saat kejadian itu seperti apa, Fas ya. Jadi 15 menit sebelum kejadian dia sedang ada di sini, Fas ya. Di ruangan ini? Iya, ruangan ini. Jadi dia bilang sama saya, aku pulang sekolah pada saat itu. Dia pulang dengan pembantunya. Habis itu setelah pulang sekolah dia duduk siang di sini, Fas ya. Di belakang kita ini, di belakang kita tiba, dan posisi ibu bapaknya itu ada di depan di ruang tamu. Oh, di ruang tengah ya? Ya, ruang tengah. Iya, nah. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi, Kananda? Ya, nah. Jadi pada saat kejadian itu tiba-tiba ada 7 laki-laki tiba-tiba datang ke sini dengan membawa benda tajam dan masuk ke dalam. Nah, sempet cekcok dengan ibu bapaknya. Cekcok, ada apa nih, kata beliau. Ada apa nih, katanya. Kok kalian bawa senjata tajam ke tempat saya, kayak gitu. Nah, sebelum mereka dihabisi, dia langsung masuk ke sini, Pas ya. 7 komplotan tuh, 7 laki-laki itu masuk ke sini. Dan kamu ketakutan. Hah? Jadi dia posisinya kamu diam sini. Om akan bantu untuk ke sana. Diam. Jadi dia ketakutan, posisinya ada di sini, Pas ya. Oh, dengan dia berdiri di pojokan. Dengan dia begini posisinya. Ketakutan sekali. Tiba-tiba ada laki-laki yang 7 itu pasti datang ke sini. Ya, dan mengambil dia. Dia dibawa ke sini. Dan lalu dihabisi sama laki-laki itu. Adanya sosok anak kecil yang ada di rumah ini nyatanya pernah pula dilihat oleh beberapa orang yang memang tinggal di area rumah ini. Lihat anak kecil main bola situ dalam. Mungkin yang anak kecil itunya kali, anak itunya kali. Dia sangat menangis banget, Mas ya. Saat ini kondisinya dia itu adalah dia sedih, kenapa kok aku sama semua itu dihabisi ya. Kayak gitu. Iya, nah. Aku mau ngomong lagi sama Insan, balik lagi ke sana. Mungkin Kananda, aku juga ingin bertanya, tragedi mengenaskan itu tuh terjadi pada tahun kapan? Ini tahunnya ini tahun 98. Oke, dan apakah sosok ini tahu apa yang melatar belakangi kejadian ini? Sosok anak kecil ini tidak tahu apa-apa ya? Tidak tahu. Jadi emang lebih ke sosok yang ada ibunya atau bapaknya itu pasti yang lebih tahu. Oke. Ya Kak, dia mau balik lagi ke bapak ibu. Dan Ananda mencoba mengantar kembali sosok anak kecil untuk berkumpul dengan orang tuanya. Ayo ibu, ayo. Oke teman-teman, Kananda sekarang sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok ibu-ibu atau sosok ibu di keluarga ini. Ikut saya. Mau penuntun kemana kamu?
Dan lagi-lagi sepertinya sosok ini akan mengarahkan kami ke tempat kejadiannya. Permisi, assalamualaikum. Den Ananda membawa sosok ibu di keluarga ini dan Den Ananda dituntun kembali untuk memasuki salah satu ruangan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Baik, kamu di sana. Dia ngasih tahu kita ini adalah tempat di mana dikumpulinnya mayat-mayat dia, Fasya. Jadi 4 mayat itu dikumpulkan di sini sama pelaku itu, Fasya. Dan ibu ini kayak ngasih tahu saya soal kejadian itu lebih lengkap sih, Fasya. Boleh diceritakan kan Anda? Iya, Bu. Iya. Iya. Jadi ini, Fasya. Pada saat 7 komplotan itu masuk ke dalam, sempat cekcok dengan bapak sama ibunya. Ya. Itu di awal itu sudah dihabiskan, Fasya. Oh, dihabisi dengan cara cukup tragis ya, kan Anda? Dia ini, wanita ini, kita bisa bilang ibu yang anak kecil tadi itu dengan kondisi emang kepalanya udah begini, Pak. Ingin hampir terlepas kepalanya. Jadi udah begini. Dia bilang, saya dan suami saya pada saat itu sudah dihabisi duluan. Lalu anak saya katanya. Nah, jadi pada saat itu kondisi ekonominya suaminya itu lagi tinggi. Jadi ada 7 komplotan, 7 pelaku itu yang ingin mengambil emas ataupun harta yang ada di sini, Mas. Ingin merampok. Iya. Jadi 4 jenazah itu dikumpulkan di sini. Di ruangan ini ya. Ya. Dan dia bilang, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kenapa sih Orang itu sampai tega ya. menghabisi kami kayak gitu. Ya. Dia bilang, aku mau nemenin anakku. Ayo kita kembali ke. Dan Ananda mengantarkan sosok ibu untuk kembali bersama keluarganya. Tapi ada sosok pembantu yang ingin ngasih tahu juga, Fasya. Ingin menceritakan soal kejadian itu. Pada saat itu dia di atas katanya. Dia menuju ke atas. Aku di atas. Ya udah, ayo tunjukin di mana kamu tempatnya, ayo. Ya. Oke, pemirsa. Sekarang kan Anda sedang berkomunikasi dengan bisa dibilang salah satu sosok. Ananda! Seolah melihat sesuatu dan Ananda mencoba untuk mengejar sosok yang berada di bagian belakang rumah ini. Dan Ananda mencoba naik ke tangga untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di area belakang tempat ini. Ajak di bawah aja komunikasinya kan Anda. Sini, ayo. Matiin night visionnya. Minta night vision, tim. Sini komunikasi sama aku di bawah. Ya. Oke, pemirsa. Sekarang kan Anda sedang berkomunikasi dengan Jadi salah Fasya, satu sosok ya, kan Anda? di depan kita itu ada sosok wanita sangat cantik sekali. Bisa kita bilang pembantu yang dulunya tinggal di sini. Tapi ini beda masalahnya, Fasya, bukan yang dibunuh, melainkan menghabisi dirinya sendiri. Aduh, Dengan menggantung dia di tangga ini, Fasya. aduh. Kenapa kamu menghabiskan nyawamu?
Nyalain lampunya nggak apa-apa. Tim, boleh nyalain lampu? Jadi dia bilang gini pas ya. Pada saat itu aku mau menikah H-7. Dia mau menikah pas ya. 7 hari lagi menuju pernikahan. Ya. Tapi kenyataannya majikan dia berbuat negatif sama dia pas ya, dan mengakibatkan dia itu hamil. Oh, Nah, pada saat itu saking dia sudah mulai galau ataupun apa, dia bingung dan dia menghabiskan nyawanya di tangga ini. pada tahap, namamu siapa? Dia bilang namanya Soimawati. Ya, dia dengan posisi mukanya diikat begini pas ya. Dengan terikat ya. Iya, dan dia begini. Adanya seorang pembantu yang tewas di rumah ini sempat menjadi buah bibir bagi masyarakat. Di mana banyak masyarakat di daerah ini yang mengetahui kejadian bunuh diri tersebut. Pembantu kok kasihan banget gitu, orang sama bos sih kerjain begitu, terus sih tuh. Aku sangat bingung pada saat itu, kondisiku lagi bingung sekali. Bingung sekali karena emang aku mau menikah di H-7 itu. Dia bilang begitu. Nah, dan dia menghabiskan nyawanya dia di sini pas ya, di tangga ini. Dia datang ke sini di tahun 2001. Datang ke sini pas ya. Dan dia menghabiskan nyawanya di tahun 2008. 2008. Ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Ya. tangga ini kan Anda? Iya, tangga ini. Dan dia, apa kamu apa? Aku nulis pesan katanya. Sosok ART yang dulunya bekerja di rumah ini dan akhirnya tewas karena mengakhiri hidupnya ternyata meninggalkan sepucuk surat. Entah surat itu ditunjukkan untuk siapa, namun mampukah Dan Ananda menguak semua tabir yang ada di rumah ini yang membuat para pemiliknya meregang nyawa? Aja komunikasi baik-baik. Kanada!